Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kejar dan tangkap peluang itu. Hai guys, para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya selalu semoga Anda berbahagia bersama keluarga, selalu sehat walafiat dan makin bertambah rezekinya, keberuntungannya dari hari ke hari. Para pendengar podcast, kalau kita lihat orang-orang sukses di dunia, apalagi orang-orang di Asia, umumnya mereka adalah orang-orang yang bisa melihat sebuah peluang. Jika ada peluang yang sangat menguntungkan di depan mata mereka, mereka akan terus mengejar peluang tersebut sampai menjadi miliknya. Para pendengar podcast, di dunia ini ada begitu banyak yang merindukan sebuah kesempatan, sebuah peluang dalam hidupnya untuk menjadi kaya. Namun seringkali ketika sebuah kesempatan tersebut datang, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka tidak menyadari kalau itu adalah kesempatan emas yang datang di hadapan mereka. Seperti dalam cerita berikut ini yang saya akan ceritakan mengenai seorang pemuda yang sangat merindukan, sangat ingin sekali untuk menjadi kaya dan sukses. Pemuda ini berusaha mencari sebuah petunjuk bagaimana cara menjadi kaya dan sukses. Dan dia mendengar kabar orang bahwa ada seorang yang bijaksana yang bisa memberikan petunjuk dan tinggalnya di puncak gunung dan sedang bertapa. Pemuda ini kemudian dengan giginya mendaki sampai ke puncak gunung demi mencari ilmu mengenai cara menjadi kaya dan sukses. Sang petapa merasa salut kepada tekad si pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa di pantai ada sebuah batu sakti yang akan menjadikanmu sukses dan kaya kalau engkau bisa memiliki batu tersebut. Pemuda ini harus mencarinya dari sekian banyak batu di pantai. Ciri-ciri batu sakti tersebut memiliki ukuran sedikit lebih besar dari batu yang ada di sana dan memiliki temperatur yang lebih tinggi dari batu yang ada di pantai tersebut. Pemuda tersebut dengan sangat senang hati segera menuju ke pantai untuk mendapatkan batu sakti tersebut. Setibanya di pantai, pemuda ini mencari cara yang paling efektif untuk menemukan batu tersebut. Cara yang diambilnya adalah dengan mengambil batu apapun dan jika dirasa apa yang dipegangnya bukan merupakan batu sakti, maka ia akan membuangnya ke laut. Satu demi satu ia ambil batu, dia langsung buang ke laut. Dia ambil batu, dia langsung buang ke laut. Satu demi satu batu-batu di pantai tersebut dibuang ke laut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga suatu saat di pegangannya sebuah batu yang memiliki ukuran lebih besar dari batu biasanya dan temperaturnya pun lebih hangat. Nah, ini batu saktinya. Namun sayang sekali karena sudah terlalu biasa memegang dan membuang batu ke laut dengan cepatnya,
maka dengan otomatis batu sakti yang sudah dipegangnya itu tanpa sadarnya dibuangnya ke laut. Sangat tragis bukan? Dan hidup pemuda ini ya tetap tidak ada perubahan. Para pendengar podcast, cerita tersebut semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita di dalam kita mengejar mencari sebuah kesempatan atau peluang. Ketika kesempatan datang dan itu merupakan kesempatan yang telah lama ditunggu, tetapi karena seringnya kita kedatangan kesempatan-kesempatan peluang-peluang yang tidak benar, banyak berdatangan kepada kita peluang-peluang penawaran tidak benar, sehingga kita jadi biasa menolak. Seperti pemuda tadi yang membuang batunya terus-menerus. Sehingga pada saat kesempatan yang benar muncul, peluang yang benar muncul, kita tanpa sadar, pikiran kita juga menolaknya juga. Ini yang disayangkan. Dalam kehidupan nyata banyak sekali orang yang bertindak seperti pemuda tadi. Ada begitu banyak orang yang menginginkan penghasilan kedua, penghasilan tambahan selain dari gaji mereka yang didapatkan karena mereka harus bekerja pagi sampai sore dengan penghasilan pas-pasan dan kepingin punya penghasilan kedua di luar jam kerja mereka tentunya. Mereka mencari informasi ke sana kemari dan ketika tiba gilirannya datang sebuah kesempatan pekerjaan sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utamanya, tetapi mereka malah menolak, mengabaikannya. Bahkan dengan sinis mereka menolak, tanpa mau mempelajari dulu, mau bertanya, ataupun mau belajar. Para pendengar podcast, saya seorang pengusaha. Teman saya banyak dari orang-orang yang kalangan pegawai. Banyak sekali yang datang kepada saya, minta tolong kasih informasi, bisnis apa sih saya bisa kerjakan di luar jam kerja? Atau apakah ada pekerjaan untuk saya, pekerjaan sampingan yang bisa saya kerjakan? Intinya minta peluang, minta pekerjaan. Saya memberikan kepada mereka cara untuk mereka mendapatkan backup income, penghasilan kedua, entah mau menjadi reseller, produk orang lain ataupun produk saya, menjadi dropshipper mungkin juga. Mereka menolak. Tanpa mau bertanya mereka menolak. Saya menawarkan juga, bagaimana kalau kamu bikin bisnis online sendiri? Saya kasih caranya, mereka juga gak mau tahu, menolak. Bahkan yang terakhir, saya kasih sebuah bisnis peluang yang benar-benar terbaik. Bisnis network marketing, bisnis pemasaran jaringan yang benar. The true network marketing dengan modal nol. Setelah waktu 6 bulan mereka punya 30 juta per bulan. Bahkan bisa 100 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Dengan modal nol, itu pun mereka menolak juga mentah-mentah. Tanpa mau tahu lebih lanjut, tanpa mau mempelajari lebih lanjut. Itu yang terjadi teman-teman. Dan kesempatan itu pun lewat dari mereka. Teman-teman, jadinya seperti pemuda tadi. Teman-teman, kalau kita belajar dari orang sukses di dunia, salah satunya Richard Branson, seorang bilioner, salah seorang terkaya di dunia. Dia memiliki 360 perusahaan yang berbeda di bawah bendera Virgin Group. Richard Branson ini sejak usia 16 tahun sudah putus sekolah. Dia bukan orang dari sekolah tinggi atau lulusan fakultas universitas ternama dengan lulusan cum laude, tidak sama sekali. 16 tahun sudah nggak sekolah, sudah berbisnis, tapi dia bisa menjadi orang hebat di dunia. Salah satu bisnisnya yang membuat orang tercengang, yang orang angkat topi adalah dia lagi sedang membangunnya, yaitu membuat pesawat pariwisata luar angkasa yang namanya Virgin Galactic. Wow, keren bukan? Kenapa yang membuat dia hebat?
Richard Branson katakan demikian. Jika ada seseorang menawarkanmu suatu kesempatan, suatu peluang yang bagus, tapi kamu tidak yakin jika kamu mampu mengerjakannya, terima saja tawarannya, jangan dilepaskan, dan belajar cara melakukannya sambil jalan. Ada kesempatan muncul, selama kesempatan itu benar, ambil kesempatan tersebut dan kita belajar. Harus mau belajar. Itu sebabnya Richard Branson punya 360 perusahaan. Begitu banyaknya teman-teman. Yang berbeda juga kategori bisnisnya. Di dunia ini ada begitu banyak orang merindukan sebuah kesempatan dalam hidupnya untuk menjadi kaya, menjadi sukses. Namun seringkali ketika sebuah kesempatan tersebut datang, banyak orang menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena mindset pikirannya sudah negatif. Dan mereka selalu katakan, itu bukan bidang saya. It's not my cup of tea. Saya tidak suka bidang itu, tidak cocok dengan pendidikan saya tidak cocok bisnis tersebut. Semua diukur dengan tolak ukur kepribadiannya. Dia mungkin orang yang introvert, pendiam, tidak suka bergaul, tidak suka menjual, tidak pandai bicara, dan tidak mau berubah, dan tidak mau belajar. Yang mereka mau, saya mau bisnis seperti ini loh, peluang seperti ini. Hai guys, Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seperti yang kita mau. Terkadang dan umumnya Tuhan selalu memberikan rancangan yang berbeda dengan rancangan kita. Tapi itu yang terbaik bagi diri kita. Mungkin sesuatu yang berbeda, itu merupakan jawaban yang Tuhan berikan bagi jawaban doa Anda. Yang terbaik peluang emas. Tapi kita menolaknya karena mindset negatif kita. Membuat peluang yang terbaik yang benar tidak terlihat oleh mata kita. Tidak terlihat oleh mata kita dan kita menolaknya mentah-mentah dengan sinis. Ingat, Richard Branson mengatakan, selama peluang itu peluang yang baik, bukan penipuan, Anda ambil dan Anda harus mau belajar. Belajar melakukan peluang tersebut. Teman-teman, orang sukses adalah orang yang bukan saja menunggu kesempatan, dia mencari kesempatan itu, mencari terus sehingga kesempatan itu datang. Kesempatan yang benar tentunya. Bukan kesempatan yang tidak benar. Dan dia bisa tahu kesempatan yang benar. Yang tidak ada resikonya. Dia mau berani membayar harganya dengan mau belajar. Mau diajari. Kesempatan seperti apa yang kita cari. Bukan sesuai dengan pribadi kita. Bukan sesuai dengan kekurangan kita. Bukan yang Anda suka. Bukan yang Anda negatifin. Bukan negatif kata orang, jangan dengar kata orang yang negatif dan tidak mengerti tentang kesempatan itu. Tapi kesempatan tersebut harus kesempatan yang halal. Bisnis yang halal, usaha yang halal. Kedua, kesempatan yang risiko keuangannya kecil. Yang tidak bisa membuat Anda bangkrut. Yang tidak bisa membuat Anda dimanfaatkan orang lain. Dia bisa memberikan hasil yang maksimal. Yang bisa Anda kerjakan di luar jam kerja Anda, di paruh waktu Anda, bisa Anda kerjakan work from home. Yang bisa membuat impian Anda dan keluarga Anda tercapai. Dan ada sistem pembelajarannya, ada sistem pembimbingannya. Dan yang pasti ada coach, mentor yang memiliki hati. Yang mau membimbing Anda sehingga Anda berhasil. Jika kesempatan tersebut memenuhi kriteria tersebut, ambil kesempatan itu. Karena ingat, kesempatan sangat jarang sekali datang untuk kedua kalinya. Semoga para pendengar podcast, apa saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan semoga Anda bisa melihat sebuah kesempatan yang benar dan mengambil kesempatan tersebut. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami,
healthcommunity.id. Salam 123, salam sehat, sejahtera dan bahagia.